Halo, gue Indra dan ini cerita Indra di konten Fans Kardus. Sekarang bahas tentang di Serie A di minggu kemarin. Apa aja yang terjadi sih sebenarnya? Sebenarnya setiap kalau di Serie A, gue selalu menyempatkan nonton Atalanta. Lu semua misalnya yang di Serie A sebaiknya juga nonton sih. Oh, seru banget ditonton, akan banyak gol. Sebenarnya dari 3 pertandingan Atalanta selalu cetak lebih dari 4 gol. Sebelum di midweek kemarin cetak 4 gol ya lawan Lazio cuy, dibikin kocar kacir Lazio. Terus kemarin juga Atalanta lawan Cagliari 5-2, gol-golnya seru banget sih. Brunner ya seperti yang gue infoin di sebelumnya, Brunner maksimalkan speed dari pemain-pemainnya. Kiri Gosens, kanan Hateboer, Dufan Zapata, Luis Muriel gitu kan, depannya lari pada kencang-kencang semua, diorkestrain sama Papu Gomez. Martin Derun juga sih holding midfieldernya. Gokil banget sih. Ya, gue saranin misal kalau kalian semua pecinta Serie A pada nontonin Atalanta deh selanjutnya. Karena menurut gue Atalanta bisa jadi kandidat Scudetto loh di musim ini. Ya walaupun gue sebenarnya fansnya Juventus, tapi gue harus fair bahwa Atalanta mainnya menarik banget untuk ditonton. Bener-bener kayak nggak mikir, oke lah kebobolan nggak apa-apa, yang penting gue cetak gol lebih banyak kayak musim lalu. Dan kayaknya di musim ini kedalaman skuadnya lebih oke deh dibanding musim lalu. Kita lihat aja ya nanti seperti apa. Gue nggak sabar sih Atalanta kayak gimana, apalagi Atalanta ketemu Juventus akan gimana. Terus Lazio Inter, gue sih berharap Inter bisa menang ya di sini. Bukan berharap sih, gue prediksi Inter bisa menang lawan Lazio gitu kan, dengan Lazio yang kemarinnya dibikin kocak-kacir banget sama Atalanta gitu kan. Tapi ternyata ya cuma bisa nahan imbang doang, Lazio, dan Inter cuma bisa bermain imbang. Ya gue nggak bisa berharap banyak sih. Gue nggak akan ngomongin detailnya gimana karena mungkin nggak akan menarik gitu. Gue nggak terlalu tertarik sama Inter juga by the way gitu kan. Ya walaupun pemainnya padahal gue kira permainan Inter akan benar-benar mendominasi lah ya, selain Atalanta gitu kan. Juve, Atalanta, Inter menurut gue akan jadi kandidat kuat. Tapi nggak tahu nih, Inter mungkin lagi nyari performa yang oke-nya, formula yang oke nih si Antonio Conte. Ya kita lihat aja nih gimana untuk kedepannya. Oke. Sedikit bahas tentang Milan. Walaupun nggak ada Zlatan, tren kemenangannya AC Milan setelah lockdown itu semakin bagus sih. Walaupun nggak ada Zlatan, Hakan baru main di babak kedua, tapi oke. Ya kalau bisa konsisten bisa lah 4 besar ya. Kapan lagi Milan mulai berjaya lagi. Oke, kita tunggu aja si Milan gimana. Dan gue pengen bahas sedikit tentang drama yang terjadi di Juventus lawan Napoli. Seharusnya Juventus tadi malam main tuh gitu kan, tapi nggak terjadi. Gara-garanya presidennya si Napoli itu bilangnya nggak bisa keluar dari kota Napoli, kota Napolinya ya gitu ya, dari kotanya, gara-gara ditahan sama medical di sana. Tapi ternyata kan padahal enggak. Waktu dikonfirmasi ternyata tim kesehatan daerahnya nggak mencekal tuh gitu. Lah heboh tuh, padahal Juventus udah siap-siap aja gitu kan untuk main lawan Napoli. Ya digoreng-goreng lah politik gimana. Padahal gue nggak sabar ngelihat Juventus main lagi gitu kan, apalagi lawan Napoli tuh. Dybala udah sembuh, Kulusevski oke mainnya. Gue nggak sabar lagi si Andrea Pirlo akan ngasih formasi seperti apa ini di Juventus lawan Napoli. Ya minggu depan ketahan sama jeda internasional, jadi paling bisa ngebahasnya lagi pertandingan selanjutnya itu di 2 minggu lagi ya paling ya, berarti 2 minggu lagi dari sekarang gitu ya, 2 minggu lagi ya. Kita tunggu aja di Serie A seperti apa perkembangannya. Tapi gue nggak sabar banget sih memang kalau untuk nonton Atalanta sih. 2 minggu lagi Atalanta lawan Napoli kalau nggak salah. Siap-siap aja tuh Napoli di kocar kacir sama Atalanta. Ya Juventus gue tadi belum cek lagi lawan siapa, tapi ya oke lah, pasti menang sih. Dan kemungkinan besar Juve akan menang WO gara-gara Napoli tadi malam nggak datang ke Turin.
ke kandangnya Juventus di Allianz Arena. Jangan pergi dulu. Oke, tadi kan bahas cuma pertandingannya aja. Nah, gue jadi tertarik untuk bahas transfer yang sudah terjadi sampai hari Senin ini gitu kan, Senin kemarin ya. Nah, kalau gue bahas di Juventus aja sih. Menurut gue Juventus transfernya oke sih. Higuain, Matuidi bukan dibuang sih, tapi udah ya gue diperpanjang lagi kontraknya, diputus kontraknya. Higuain sekarang ke Inter Miami, Matuidi juga tuh. Rugani di loan dipinjemin ke Rennes, Costa ke Bayern Munchen. Nah, yang masuk seru nih, McKennie kemarin sempat mainnya waktu pertandingan lawan di awal-awal oke, tapi waktu lawan Roma nggak terlalu oke, tapi mungkin karena masih muda dan baru banget sama taktiknya Pirlo. Tapi kalau dilihat sebenarnya promising sih, menjanjikan banget sih McKennie ini, semangatnya oke lah ya. Kulusevski akhirnya main, dan menurut gue Kulusevski mainnya bagus sih. Mungkin emang karena butuh jam terbang dan klik sama Cristiano Ronaldo, ya masih butuh waktu, tapi oke, dia sempat bikin gol waktu di pertandingan yang pertama. Walaupun di waktu ketika lawan Roma ya masih biasa-biasa aja. Mungkin karena memang butuh sosok kreatif di tengah sih kalau menurut gua. Dybala kemarin belum main, ya kita lihat aja nanti seperti apa. Nah, yang lagi seru banget dalam 3 hari ini Chiesa dari Fiorentina dipinjem sama Juventus. Itu termasuk mahal sih, tapi pinjemnya sih murah aja sih, 2 juta apa 3 juta gitu kan. Di musim kedua kalau diperpanjang harus bayar 10 juta, nanti harus tebus 50 juta kalau syarat dan ketentuannya terpenuhi gitu kan. Main 60% gitu kan, terus juga ngegolin 10 dan asis 10, baru nanti Juventus mempermanenkannya ya. Tapi harusnya oke lah ya, gue nunggu, karena pas lagi di Fiorentina mainnya semangat banget sih. Tapi gue penasaran nanti dia dimainin di mana, apakah di sayap kanan atau di sayap kiri atau jadi wing, karena formasinya Pirlo kayaknya kan gak main 3 striker ya gitu, bener kayak 3-5-2 atau 5-3-2 gitu. Apa nanti Chiesa akan jadi wing kanan atau wing kiri ya nggak tahu. Nah, Emerson Palmieri yang di Chelsea udah nggak dipakai lagi sama Frank Lampard, kayaknya lagi ditawar nih. Rumornya sih oke banget. Rumornya kemungkinan besar jadi, kalau nggak Emerson, Marcos Alonso. Tapi kita lihat dalam 1-2 hari ini kayak gimana. Ya menurut gue sih seru sih, kalau beneran dapet lumayan jadi backup Alexandro di sisi kiri. Karena kelemahannya Juventus di musim lalu nggak ada penggantinya atau pelapisnya si Alexandro. Ketika Alexandro lagi cedera gitu, dan gak ada yang benar-benar bisa gantiin. Kalau di kanan ya ada Juan Cuadrado sama Danilo lah ya, nih bisa gantian-gantian ya. Tapi kalau nggak ada nih bingung juga nih gitu, otomatis ya kayak gimana ya. Juventus sih menjanjikan sih, mudah-mudahan terjadi. Tapi sebenarnya yang juga serem menurut gue juga Inter Milan sih. Perisic balik dari Munchen gitu kan, Raja Nainggolan balik dari Cagliari, Arturo Vidal dapat dari Barca, tengah-tengahnya serem-serem semua tuh. Christian Eriksen gitu, Nicolo Barella menurut gue juga oke gitu. Nah, kalau bisa mainin ini semua seru sih gitu kan. Ashley Young di sayapnya gitu kan, ada Victor Moses, Matteo Darmian juga. Serem sih sebenarnya sih. Sama Atalanta. Kalau Atalanta memang banyak pemain-pemain mudanya ya. Sama dipadukan sama pemain-pemain senior sudah 3-4 tahunan ini, udah sangat padu banget sama permainannya Gasperini. Oke, gitu aja kali ya. Gue sih nggak sabar banget nunggu benar Inter ketemu sama Juve, Inter ketemu sama Atalanta, Juve ketemu sama Atalanta. Hasilnya kayak gimana? Ya, gue sih berharap Juventus menang semua gitu kan, jadi juara. Tapi pertandingannya pasti akan seru untuk disimak. Oke, tambahannya itu aja. Gue Indra dan ini Cerita Indra. Ciao.